Udah kok, Dah. gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi Islam dan hak asasi manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Pasha Hamzah Marasi dengan NIM akhir 58. Nama saya Reva Akila dengan NIM akhir 51. Nama saya Aureliana Soazahra dengan NIM akhir 170. Nama saya Naila Syafa Kamila dengan NIM akhir 76. Nama saya Nisa Maulida dengan NIM akhir 45. Nama saya Nindya Kirana dengan NIM akhir 74. Baik, mungkin langsung dijelaskan materi pertama. Oke, jadi yang pertama itu ada pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut, dilindungi oleh negara UU nomor 39 tahun 1999 berkaitan dengan kebebasan dan martabat manusia. Dalam Islam, HAM adalah bersumber dari Allah, bersifat ilahiyah, merupakan bagian dari fitrah manusia. Kebebasan dibatasi oleh syariat dan nilai moral. Lalu selanjutnya ada prinsip HAM dalam Islam. Jadi prinsip HAM dalam Islam itu ada yang pertama keadilan. Keadilan itu berarti semua manusia diperlakukan sama di depan hukum. Jadi kedudukannya sama. Lalu ada persamaan yang berarti tidak ada diskriminasi. Semua orang dipandang sama di mata Tuhan. Lalu ada kebebasan bertanggung jawab. Setelah itu ada kasih sayang atau rahmat dalam kehidupan sosial. Lalu untuk prinsip tambahan ada perlindungan hak hidup, hak sosial dan ekonomi, serta perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa manusia tidak hanya memiliki hak, tapi juga harus peduli terhadap orang lain. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai di dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan. Tujuan hukum Oh, Islam. sorry. Tujuan Oke. hukum dalam Islam yaitu maqasid syariah, yaitu mengajarkan agama Hafiz ad-Din, yaitu menjaga kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah. Kedua adalah jiwa, Hafiz an-Nafs, melindungi kehidupan manusia dari kekerasan dan ancaman. Lalu juga ada akal, Hifz al-Aql, menjaga kesehatan akal serta mendorong pendidikan dan mencari ilmu. Kemudian ada keturunan, Hifz an-Nashil, Nasıl? menjaga kehormatan dan keberlangsungan generasi. Lalu yang terakhir ada harta, Hifz al-Amal, melindungi hak kepemilikan dan melarang perampasan. Penjelasannya, dari kelima prinsip ini menjadi dasar pelindungan HAM dalam Islam yang bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, adil, dan seimbang, dan juga menjaga manusia secara menyeluruh, meliputi fisik, mental, maupun sosial. Baik, selanjutnya ada penerapan dan pelanggaran HAM. Untuk penerapannya, di lingkungan keluarga bisa lihat kasih sayang, pendidikan, dan juga perlindungan. Di lingkungan sekolah bisa melalui perlakuan adil tanpa diskriminasi, dan di lingkungan masyarakat bisa toleransi dan menghargai perbedaan. Bentuk pelanggarannya ada kekerasan dan penindasan, ada diskriminasi, ada bullying, eksploitasi anak, dan juga intoleransi agama. Nah, jadi walaupun HAM sudah diatur, kenyataannya masih banyak pelanggaran karena kurangnya kesadaran dan pendidikan. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada studi kasus. Contohnya itu konflik di Rempang. Nah, konflik di Rempang itu sendiri terjadi akibat rencana pembangunan yang mengharuskan warga direlokasi. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal mereka sehingga hak dasar atas tempat tinggal menjadi terganggu. Yang kedua ada konflik Wadas.
Konflik wadas ini berkaitan dengan penambangan batu andesit. Konflik ini menimbulkan ancaman terhadap lingkungan sekaligus membuat masyarakat merasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada kekerasan saat demonstrasi. Kekerasan yang terjadi saat demonstrasi juga termasuk pelanggaran hak karena seharusnya masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun justru malah mengalami tindakan represif yang bisa mengancam keselamatan. Yang keempat, ada eksploitasi anak. Contohnya itu di mana anak dipaksa bekerja atau dimanfaatkan secara tidak layak. Hal ini menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh secara normal. Yang kelima itu ada bullying. Bullying merupakan bentuk pelanggaran hak terutama dalam lingkungan sekolah. Dampaknya tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologi kayak ada rasa takut, cemas, sampai menurunnya kepercayaan diri korban. Yang keenam, ada diskriminasi agama. Diskriminasi agama yang dapat memicu konflik sosial ini, jadi setiap individu seharusnya bebas memeluk dan menjalankan agamanya tanpa tekanan atau perlakuan tidak adil. Terus, dampak umumnya sendiri dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak memiliki dampak yang serius, di antaranya menimbulkan trauma fisik dan mental, menciptakan ketidakadilan sosial, memicu konflik yang berkepanjangan. Lalu untuk slide solusi dan kesimpulan, di sini solusi dalam perspektif Islam itu yang pertama menegakkan keadilan, semua orang diperlakukan tanpa diskriminasi. Lalu yang kedua menghindari kezaliman, tidak merugikan atau merampas hak orang lain. Ketiga menghormati sesama, itu menjaga toleransi dan menghargai perbedaan. Keempat, amar makruf hani munkar, mengajak kebaikan dan mencegah pelanggaran. Yang kelima, penegak hukum tegas, memberi efek jera bagi pelaku. Yang keenam, pendidikan akhlak, membentuk kesadaran sejak dini. Kesimpulannya, yaitu pertama, HAM dalam Islam menyeimbangkan hak dan kewajiban. Kedua, berdasarkan nilai keadilan, persamaan, dan kemanusiaan. Ketiga, penting diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang damai. Jika nilai-nilai Islam diterapkan dengan baik, maka pelanggaran HAM bisa diminimalkan dan kehidupan masyarakat akan lebih harmonis dan sejahtera. Untuk kesimpulannya, dalam Islam, HAM bukan cuma soal hak, tetapi juga kewajiban sebagai manusia dan hamba Allah. Semua hak yang dimiliki manusia sudah diatur dan dilindungi dalam ajaran Islam. Melalui konsep mahasyid syariah, Islam menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta agar kehidupan manusia tetap aman dan seimbang. Jadi, Islam sebenarnya sudah mengajarkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan saling menghormati, supaya kehidupan bisa berjalan dengan damai dan harmonis. Mungkin sekian. Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi kami mengenai Islam dan hak asasi manusia. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.